Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang kekasih bernama Marion dan juga Gaspar yang tengah menikmati indahnya pantai di daerah Prancis bagian selatan. Saat hari semakin sore, mereka pun berniat pulang. Namun saat di ruang ganti, Marion mendengar dering ponsel yang ternyata telah ditinggalkan pemiliknya. Ia menjawab panggilan tersebut dan terdengar seseorang mencari orang yang bernama Sam. Akan tetapi tak lama kemudian orang tersebut menutup panggilannya. Setelah dilihat ternyata terdapat foto seorang wanita di ponsel tersebut. Mereka berdua pun berniat mengembalikan ponsel tersebut kepada pemiliknya. Setelah mengantarkan Marion pulang, diam-diam Gaspar tertarik dengan pesona si pemilik ponsel. Saat Gaspar melihat bolak-balik fotonya, tiba-tiba satu pesan masuk yang dikirim oleh seseorang bernama Dragon. Gaspar kemudian menghubungi Marion dan menceritakan pesan yang baru ia terima. Marion pun meminta Gaspar membaca pesan-pesan tersebut. Siapa tahu ada petunjuk tentang tempat tinggal si pemilik ponsel. Gaspar kemudian mengecek semua pesan masuk dan pesan keluar, di mana terungkap kalau Sam dan Dragon ada janji bertemu di sebuah gereja tepat jam 1 siang besok. Tak hanya itu, Gaspar juga melihat nama Black Hole yang rupanya sering mereka jadikan tempat bertemu. Gaspar yang penasaran pun mencari tahu apa yang dimaksud dengan Black Hole. Keesokan harinya, Gaspar dan Marion menunggu orang yang bernama Sam di gereja yang dimaksud, dengan tujuan mengembalikan ponsel tersebut. Tak lama seorang wanita yang mirip dengan di foto ponsel memasuki gereja, dan mereka pun menduga kalau dia adalah Sam si pemilik ponsel. Seorang pria yang telah lebih dulu di sana kemudian mendekatinya, dan kembali mereka menduga dia adalah Dragon. Dari gerak-gerik mereka yang tak saling menyapa dan terlihat canggung, Marion menebak kalau itu adalah kali pertamanya mereka bertemu. Setelah melihat gelagat aneh mereka berdua, Marion memutuskan menunda misi pengembalian ponsel dan memilih mencari tahu apa yang sebetulnya mereka lakukan. Mereka pun akhirnya mengikuti kemana pasangan itu pergi hingga tibalah Marion dan Gaspar di sebuah swalayan. Marion kemudian mengikuti Dragon ke swalayan tersebut dan tak lama ia mengabari Gaspar kalau Dragon membeli segulung selang udara. Namun percakapan mereka terhenti karena tiba-tiba tak sengaja Dragon menabrak Marion. Dan tentunya Dragon tak tahu apa yang sedang Marion lakukan sebenarnya. Akhirnya mereka yang semakin penasaran kembali mengikuti Sam dan juga Dragon yang terlihat menuju ke sebuah pertambangan. Akan tetapi setelah di tujuan, Gaspar kehilangan jejak mereka. Saat hari telah semakin gelap, tiba-tiba mereka mendengar suara ringkikan seekor anjing. Karena penasaran, mereka pun mengikuti arah suara berasal. Dan rupanya itu adalah suara anjing yang Sam tadi bawa. Tak hanya itu, mereka juga melihat sebuah selang yang dengan sengaja sepertinya dibuat agar asap knalpot dapat masuk ke dalam mobil. Sementara semua kaca mobil tertutup rapat. Mengetahui itu aksi bunuh diri, mereka pun segera mengeluarkan Dragon dan juga Sam dari dalam mobil. Akan tetapi, rupanya Dragon sudah tewas sementara Sam beruntung masih bernafas. Gaspar yang melihat sebuah handycam di dashboard mobil diam-diam memasukkannya ke saku celana. Di saat yang sama, Marion dikagetkan dengan sesosok bayangan seseorang dari balik semak-semak. Beberapa saat kemudian petugas 911 dan ambulans sampai di lokasi. Di sana juga Gaspar untuk pertama kalinya bertemu dengan ayah Marion. Gaspar kemudian kembali ke apartemen dan membuka rekaman di handycam yang ia ambil dari mobil Sam. Di sana ia melihat rupanya Sam dengan sengaja merekam aksi bunuh diri tersebut. Dan terlihat Dragon mengatakan kalau ia rela mati untuk seorang Sam. Sam kemudian meminum sebutir pil dan memberikan beberapa untuk Dragon. Setelah itu mereka hanya diam dan terlihat sepertinya Sam hanya menatap kamera dan tanpa memperdulikan keadaan Dragon lagi. Di hari berikutnya, Gaspar mencari warnet dan meminta seorang penjaga mengajarinya cara bermain di game Black Hole.
Di sana Gaspar pun tahu kalau di game tersebut ia dapat berkomunikasi langsung dengan siapapun melalui avatar. What's your name? Hamza Chinese. You just have friends. Beberapa hari kemudian Gaspar bersama dua temannya yang bernama Lucio dan Ian mengecat ulang apartemennya. Lucio kemudian menerima pesan di mana ia diminta kakaknya datang ke sebuah pesta kecil yang diadakan oleh seorang teman. Tadinya Gaspar tak mau ikut, namun Lucio memaksa karena di sana ia bisa melihat banyak wanita cantik dan juga makanan gratis. Tentu saja Gaspar bersama Ian kemudian tertarik dengan ajakan tersebut. Rupanya di apartemen itu sedang diadakan pesta oleh sebuah gangster dan seorang pria bernama Samos kemudian memanggil Lucio. Tak lama kemudian seekor anjing mencuri perhatian Gaspar, di mana ia masih ingat kalau itu adalah anjing yang dibawa Sam waktu itu. Ia mengikuti anjing tersebut yang kemudian membawanya ke sebuah ruangan. Tak lama ia mendengar seorang wanita bersenandung di bilik yang lain. Gaspar yang penasaran lalu melihat ke bilik sebelah dan matanya pun terbuka lebar ketika melihat seorang wanita yang tengah mengganti baju. Dan Gaspar pun ingat betul kalau wanita itu tak lain adalah si Sam. Awalnya Sam mengira Gaspar adalah teman kakaknya yang bernama Vincent, namun Gaspar menjelaskan ia hanya mengantar seorang teman. Tak mau diabaikan begitu saja, Gaspar pun mencoba mengingatkan Sam kalau dirinya lah yang menyelamatkan Sam saat di pertambangan tempo hari. Dan hal itu membuat Gaspar mendapatkan kesempatan melihat kamar pribadi seorang Sam. Tentu saja Gaspar merasa gugup berada di kamar wanita yang selama ini hanya bisa ia lihat dari layar ponsel. Tu veux écouter la plus belle chanson du monde? Ia pun semakin grogi ketika Sam memperlihatkan tato bertuliskan kata Heaven yang ada di bawah punggung Sam. Tak hanya itu, Sam juga sempat menanyakan apakah Gaspar mengetahui game online yang bernama Black Hole. Namun saat mereka berbincang, Samos tiba-tiba muncul dan melihat mereka berdua. Dan tak lama, kakak Sam yang bernama Vincent juga ikutan muncul dan memanggil nama Sam dengan sebutan Audrey. Di sanalah Vincent menginterogasi Gaspar dan tentunya Gaspar juga mengatakan kalau mereka hanya berbincang dan ia tak ada maksud apapun. Vincent pun kemudian membiarkan Gaspar pergi setelah ia mengaku sebagai kawan Lucio. Sejak hari itu Gaspar mulai terobsesi dengan Audrey. Ia mulai membuat akun di game Black Hole dan membuat avatar dengan nama Gordon. Hello, Gordon. Je m'appelle Gordon. Gaspar mulai bermain dan menyusuri setiap tempat di game tersebut. Ia pun menanyakan orang yang bernama Sam pada setiap karakter yang ia jumpai. Gaspar pun menjelaskan ciri-ciri Sam yang memiliki tato Heaven di bawah punggungnya. Dan seorang wanita mengatakan kalau Sam yang ia maksud mungkin berada di sebuah klub malam. Gaspar menuju ke gedung yang dimaksud wanita itu, namun rupanya ia tak diizinkan masuk karena tak bisa menunjukkan kartu anggota klub. Di saat yang sama, ia menerima telepon dari Lucio di mana ia memberitahu kalau saat ini ia sedang berada di sebuah permainan seru. Dan yang tak kalah penting, Audrey juga ada di sana. Tentu saja itu adalah kabar baik bagi Gaspar. Dengan segera ia berangkat ke lokasi yang dimaksud oleh Lucio. Beberapa saat kemudian Gaspar sampai di lokasi di mana ternyata sedang diadakan uji ketangkasan di mana seseorang harus menghindari mobil yang melaju kencang secepat yang ia bisa. Dan ternyata yang berada di dalam mobil tersebut adalah Vincent dan juga Audrey. Melihat Audrey di dalam mobil, Lucio begitu percaya diri dan ingin ikut bermain. Gaspar dan Ian berusaha mencegahnya, namun sepertinya Lucio sangat ingin mencuri perhatian seorang Audrey. Vincent yang melihat Gaspar di sana memintanya masuk ke mobil. Ia mengatakan ada hal yang ingin ia bicarakan. Setelah jauh dari para pemain, Gaspar dibuat kaget saat Vincent mengatakan kalau ia ingin Audrey mengucapkan terima kasih pada Gaspar. Karena rupanya Vincent telah mengetahui kalau Gaspar adalah orang yang menyelamatkan adiknya dari usaha bunuh diri. Tentunya Gaspar merasa tidak enak mendengar hal tersebut. Ia mengatakan kalau ia hanya kebetulan lewat saja waktu itu. Akan tetapi Vincent terus memaksa Audrey, bahkan ia meminta adiknya mencium Gaspar. Audrey pun rupanya tak punya pilihan lain. Karena Vincent terus memaksa, ia pun akhirnya mengucapkan terima kasih sambil mencium Gaspar.
Di saat yang sama, Vincent menanyakan handycam yang ada di mobil Audrey. Tentu saja Gaspar mengatakan ia tak melihat ada handycam di mobil tersebut. Dan rupanya hal itu membuat Vincent kesal, karena ia yakin Gaspar pasti telah mengambilnya. Vincent kemudian mengeber gas dan melaju kencang dengan niat menghantam Lucio. Namun beruntung Lucio berhasil menghindarinya. Gaspar lalu memeriksa keadaan Lucio yang untungnya tak terluka sedikit pun. Ia juga sempat memaki-maki Vincent yang sepertinya memang berniat membunuh Lucio. Perdebatan itu pun akhirnya membuat Vincent membubarkan permainan tersebut. Hari berikutnya Gaspar kembali bermain di Black Hole sebagai Gordon. Dan dengan mencuri kartu dari salah seorang anggota klub, ia pun berhasil masuk ke dalam klub. Di dalam sana ia melihat seorang wanita yang sedang menyanyi dengan memakai penutup mata. Gordon pun yakin kalau wanita tersebut adalah avatar Sam, yang tentunya dikontrol sepenuhnya oleh Audrey. Setelah Sam turun dari panggung, Gordon mengikuti Sam yang terlihat masuk ke sebuah kamar. Dan setelah Gordon berada di dalam, Sam tiba-tiba muncul dan menodongkan pistol ke arahnya. Put your hands up. Sam kemudian menginterogasi Gordon, di mana Gordon pun mengaku kalau dia adalah temannya Dragon. Dan kedatangannya pun untuk mencari tahu keberadaan Dragon, karena ia tak pernah terlihat ikut bermain. Dan seingatnya, Dragon pernah mengatakan kalau ia sangat mencintai Sam, bahkan rela mati untuknya. Sam mengatakan kalau ia memang memiliki hubungan dengan Dragon, namun sekarang Dragon sudah mati. Di saat yang sama, Gaspar mendapatkan telepon dari Marion. Ia mengatakan kalau sebentar lagi ia akan sampai di apartemen Gaspar. Hal itu membuat Gaspar segera menyelesaikan game tersebut dan kembali mengecat apartemen. Keesokan harinya tak diduga Audrey mendatangi apartemen Gaspar. Ia mengatakan kalau ia akan menunggu Gaspar di pantai yang bernama Fallen Bay sore nanti. Siang itu saat mereka berdua di pantai, Gaspar tak bisa berhenti memikirkan Audrey. Dengan alasan pekerjaan, ia pun meninggalkan Marion begitu saja. Gaspar akhirnya memutuskan untuk memenuhi ajakan Audrey. Namun sesampainya di sana, ia cukup kaget karena dua temannya sudah lebih dulu ada di sana. Teman yang bernama Yan mengatakan kenapa Gaspar tak mengajak Marion. Gaspar pun menjawab kalau saat ini Marion sedang sibuk. Mereka pun akhirnya menikmati waktu bersama Audrey, di mana tujuan tiga pria ini tak lain adalah agar mereka mendapatkan ajakan kencan dari seorang Audrey. Rupanya acara tersebut berlanjut sampai ke apartemen Audrey. Awalnya Gaspar sudah sangat percaya diri akan terpilih menjadi pria yang paling beruntung. Namun ternyata Audrey malah memilih Lucio sebagai teman tidurnya. Hari berikutnya dengan perasaan kesal, Gaspar kembali ke apartemen. Namun di sana ia malah dikagetkan dengan keberadaan Vincent yang tengah menonton rekaman video dari handycam Audrey. Gaspar tentunya meminta ia pergi, namun Vincent tak memperdulikannya. Rupanya Vincent sama sekali tak mempermasalahkan handycam yang dicuri oleh Gaspar. Ia malahan berniat menjodohkan Audrey dengan Gaspar, karena ia merasa Gaspar adalah pemuda yang baik. Vincent pun mulai bercerita kalau 2 tahun terakhir adiknya kecanduan bermain game online. Dan tak sengaja ia menemukan kalau pria yang sering bermain bersama Audrey adalah pria yang mengalami depresi berat dan sangat ingin melakukan bunuh diri. Bukannya berusaha mencegah orang tersebut bunuh diri, Vincent malah menyuruh Audrey mempengaruhi orang tersebut agar tak ragu-ragu melakukan bunuh diri. Karena menurutnya bunuh diri adalah jalan keluar yang terbaik. Vincent merasa setiap orang punya permasalahan dalam hidup mereka, dan mereka berhak menjadikan bunuh diri sebagai jalan keluar. Ia merasa senang jika ia bisa membantu orang-orang tersebut melakukan hal yang mereka inginkan, salah satunya adalah bunuh diri.
Mendengar hal itu, Gaspar pun merasa Vincent sakit jiwa karena menurut Vincent bunuh diri itu adalah hal yang baik dan perlu disupport. Gaspar pun tak berkomentar sama sekali dan Vincent kemudian pergi sambil membawa handycam Audrey bersamanya. Beberapa saat kemudian Gaspar kembali online dan menemui Sam. Di sana ia mengabarkan perihal Vincent yang masuk ke apartemennya. Tentu saja Sam bingung untuk apa Vincent melakukan hal tersebut. Secara yang ia tahu, Vincent sama sekali tak mengenal Gordon. Dan di sanalah akhirnya Gordon mengungkap kalau ia sebenarnya adalah Gaspar. Dan hal itu cukup mengejutkan Sam. Gaspar juga membongkar kalau saat kejadian di pertambangan Vincent juga ada di sana. Karena itu ia memiliki dugaan kuat kalau Vincent berusaha mendorong Audrey untuk mempengaruhi Dragon agar melakukan bunuh diri. Gaspar pun meminta Audrey melaporkan Vincent pada polisi karena itu termasuk usaha pembunuhan yang dilakukan secara tidak langsung. Namun Audrey rupanya tak punya keberanian untuk melakukan hal tersebut. Selain itu hanya Vincent satu-satunya keluarga yang masih ia miliki setelah orang tua mereka meninggal. Gaspar pun meminta waktu Audrey untuk bertemu di pantai. Namun Audrey malah meminta Gaspar datang ke apartemennya. Audrey meminta Gaspar tak perlu khawatir karena Vincent saat ini sedang keluar bersama anggota geng yang lain. Hal itu membuat Gaspar sedikit lega. Akan tetapi tanpa ia ketahui sebenarnya avatar Sam saat itu dikontrol oleh Vincent sendiri. Embrasse-moi, Gordon. Vincent kemudian mencari Audrey dan mengatakan kalau korban kali ini adalah Gordon. Dan tentunya tugas Audrey adalah mempengaruhi Gordon agar mau melakukan apapun untuknya, termasuk membunuh dirinya sendiri. Vincent mulai merias Audrey agar terlihat seperti avatar Sam. Dan Audrey pun terlihat tak bisa menolak apa yang Vincent minta. Dan ia sama sekali tak mengetahui kalau Gordon adalah Gaspar. Saat Gaspar berniat menemui Audrey yang mendatanginya, ia mengatakan kalau Marion saat ini sedang sakit keras dan ia meminta Gaspar melihat kondisinya. Akan tetapi Gaspar sepertinya kini lebih terobsesi pada seorang Audrey daripada pacarnya sendiri. Singkat cerita, tanpa kendala yang berarti, Gaspar akhirnya berhasil masuk sampai ke kamar Audrey. Di sana ia melihat Audrey yang berpenampilan layaknya seorang avatar Sam. Audrey pun mulai menebar asmara dan meminta Gaspar memeluknya erat-erat. Gaspar kemudian membuka penutup mata Audrey. Dan di sanalah Audrey pun sangat kaget melihat ternyata Gordon adalah Gaspar. Audrey. Seketika itu Audrey menceritakan kalau Gaspar bukanlah targetnya karena Audrey rupanya mulai jatuh cinta padanya dan tak ingin Gaspar mati. Gaspar pun mulai sadar kalau Vincent telah menjebak mereka berdua. Saat ia berbalik, ia melihat kalau mereka telah direkam. Akan tetapi di saat yang sama Vincent datang dan memukul Gaspar sampai ambruk. Vincent mengatakan kalau semua laki-laki itu sama dan tak ada yang mencintai Audrey dengan tulus. Karena itu Gaspar pantas mati seperti yang lain. Gaspar kemudian diikat dan dibawa ke atap gedung. Rupanya Vincent berniat melemparkan Gaspar ke bawah. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan Audrey yang memanggil dari pinggir gedung. Ia mengatakan kalau ia sudah muak menjadi budak Vincent yang hanya dimanipulasi untuk membuat orang-orang melakukan bunuh diri. Vincent mencoba menghentikan Audrey namun semua usahanya sia-sia. Audrey pun melemparkan dirinya ke bawah. Hari berikutnya Marion mendapatkan kabar dari ayahnya kalau Gaspar sedang dalam masalah. Mereka pun segera berangkat bersama-sama ke kantor polisi. Setibanya di kantor polisi terlihat Vincent dan Gaspar dimintai keterangan di ruangan yang berbeda. Setelah pemeriksaan tersebut, Gaspar kemudian menemui Marion dan meminta maaf. Ia mengatakan kalau ia masih mencintai Marion seperti dulu. Marion kemudian memeluk Gaspar dan film pun selesai. Jadi selama ini Vincent memiliki sebuah kelainan di mana ia sangat menikmati ketika melihat seseorang melakukan bunuh diri. Dan hal itulah yang kemudian menyebabkannya memanipulasi adiknya sendiri.
agar mencari teman kencan melalui game black hole dan kemudian mempengaruhi orang-orang tersebut agar rela melakukan bunuh diri. Karena itulah Vincent merekam semua adegan tersebut agar ia dapat menikmati saat-saat maut menjemput setiap korbannya. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.